Kalian bisa percaya nggak? Di abad ke-21 yang serba modern ini, masih ada loh satu negara di mana ratusan juta penduduknya nggak punya toilet. Tapi anehnya, mereka malah santai banget, merasa ini bukan masalah. Bahkan sampai terkenal ke seluruh dunia karena kebiasaan buang air sembarangan. Di pantai, taman, lift, atau dimanapun, kalian bisa nemuin jejak mereka melepas beban. Pemikiran mereka juga nyeleneh banget. Mereka anggap kebiasaan cuci-cuci dan buang air bareng di satu sungai itu sesuatu yang bersih. Tapi giliran pasang toilet di rumah sendiri, katanya itu jorok. Aneh kan? Kekurangan toilet ini benar-benar bikin pusing para wanita di sana. Mereka takut banget kalau harus buang air di luar, karena mereka bisa sewaktu-waktu diseret dan diperkosa. Demi keamanan, mereka wajib banget pergi ke toiletnya rame-rame. Kalau nggak ada toilet, mending nggak usah minum air sekalian. Negara ini korupsinya parah. Pemerintah udah abis-abisan gelontorin 20 miliar dolar AS buat bangun toilet baru. Tapi hasilnya nol besar. Tapi meskipun begitu, mereka nggak malu-malu ngumumin dengan jumawa, rakyat kami sudah mencapai kebebasan toilet. Kalian pasti udah nebak kan? Negara ini yang nggak lain nggak bukan adalah India. Saudara kita yang terkenal bersih dan higienis itu. Hari ini, aku bakal ngajak kalian bongkar abis-abisan kenapa India yang katanya mau menyaingi Cina dalam hal infrastruktur malah nggak becus sekedar urusan bangun toilet. Oh ya, peringatan, lebih baik jangan nonton video ini sambil makan ya. Bulan November 2024 lalu, pemerintah India baru aja ngumumin bakal ngelontorin 2,9 miliar rupiah buat ngeluncurin revolusi toilet gelombang baru. Rencananya mereka mau bangun 32.000 toilet baru di seluruh negeri buat ngatasin masalah buang air sembarangan yang udah menghantui India bertahun-tahun. Tapi malu-maluinnya, India itu udah pernah ngumumin revolusi toiletnya sukses total sejak 2019. Katanya mereka udah berhasil menghentikan praktik buang air di alam terbuka. Sebenarnya, revolusi toilet yang kedua ini muncul gara-gara tahun lalu. Orang India yang lagi menguasai Kanada itu keterlaluan santainya. Di pantai, taman, lift, dan tempat umum lainnya, mereka buang airnya di mana-mana. Alhasil jadi bahan ejekan di media sosial internasional sama orang Kanada. Demi menyelamatkan citra bersih dan higienis India, wali kota Delhi koar-koar dalam pidato akhir tahunnya. Tahun 2025, jumlah toilet umum di Delhi harus ngalahin New York. Gimana hasilnya di revolusi kali ini? Bulan Maret tahun ini, survei dari Clean India Alliance nunjukin 74% toilet umum baru di Delhi nggak bisa dipakai. 19% toilet udah dialihfungsikan jadi gudang atau lainnya. Cuma 7% yang lumayan bisa dipakai. Lumayan tuh gimana? Fasilitas kayak flush, lampu, pintu, atau jendela nggak ada. Bahkan beberapa jonggokan toiletnya cuma diselipin di atas bata, nggak dipasang permanen. Ini sih bukan lumayan ya. Seperti yang kita tahu, toilet di India itu selalu kurang. Fenomena buang air sembarangan ini bisa dibilang masalah sosial terbesar di India. Menurut laporan Hindustan Times, ada 732 juta orang di India yang nggak punya fasilitas sanitasi dan cuma bisa buang air di alam terbuka. Kalau semua orang ini disuruh baris, bisa ngelilingin bumi 4 kali. Data dari UNICEF bilang 130 juta rumah tangga di India nggak punya toilet, atau sekitar lebih dari 53%. Di pedesaan, angkanya bahkan lebih parah, mencapai 70% rumah tangga tanpa toilet. Menteri Air Minum dan Sanitasi Lingkungan India udah pernah bilang di tahun 2012, volume buang air sembarangan di India itu lebih dari 60% dari total di seluruh dunia. Sistem kereta api India adalah toilet alam terbuka terbesar di dunia, dengan 11 juta penumpang setiap hari buang airnya di rel dan stasiun kereta api. Selain karena kurang toilet, alasan terkuat kenapa orang India suka buang air sembarangan adalah agama. Agama Hindu menjunjung tinggi konsep lahir dari alam kembali ke alam.
Kotoran harus kembali ke alam, makanya harus buang airnya di alam terbuka. Terus pandangan mereka tentang kebersihan itu juga aneh. Punya toilet di rumah itu dianggap kotor, sedangkan enggak punya toilet itu baru bersih. Pada tahun 2011, seorang wanita bernama Narlai dari Madhya Pradesh menikah dengan pria dari kasta tinggi, berharap hidup enak. Tapi mertuanya malah keras kepala nolak bangun toilet di rumah. Narlai sampai kabur dari rumah karena saking keselnya. Kisah ini bahkan diangkat jadi film Bollywood berjudul Toilet, A Love Story. Dengar namanya aja udah terbayang kan filmnya kayak gimana. Selain itu, budaya nggak pakai tisu toilet juga bikin orang India gampang banget melepas beban kapan aja. Mereka langsung pakai tangan kiri buat membersihkan proses buang air. Soalnya bagi orang India, tangan kiri itu dianggap kotor. Jadi pas banget buat ngurusin urusan ini. Makanya, kalau salaman sama orang India, jangan lupa ulurkan tangan kanan ya. Kebiasaan buang air sembarangan ini udah nyebabin bencana kesehatan masyarakat yang luar biasa di India. Sungai Gangga, yang dianggap sungai ibu bagi India, mengaliring lebih dari 200 kota dan desa di pinggirannya. Dan bahkan bisa dibilang menampung kotoran dari semua kota-kota itu. Menurut hasil tes dari WHO, setiap 100 ml air sungai Gangga mengandung puluhan jenis bakteri. Dengan bakteri E. coli mencapai 100.000 atau 200 kali lipat di atas batas aman. Orang sering bercanda tentang imun orang India yang kuat. Padahal kondisi sanitasi yang kotor dan pencemaran air inilah yang nyebabin 80% penyakit di pedesaan India. Diare bahkan jadi pembunuh utama anak-anak di bawah 5 tahun di India. Setiap tahun penyakit-penyakit ini nyebabin kerugian finansial India sampai 54 miliar dolar AS. Selain masalah kesehatan dan ekonomi, buang air sembarangan juga ningkatin resiko perkosaan pada wanita India. Wanita di sana nggak berani buang air sendirian di luar. Buat ngurangin frekuensi buang air, mereka malah nggak minum air dan cuma buang air 2 kali sehari. Bahkan ada orang tua yang saking pedulinya rela bangunin anak perempuannya jam 4 pagi saat jalanan masih sepi. Cuma buat buang air. Soalnya di India, kalau seorang wanita lagi buang air di alam terbuka dan dilihat sama cowok, kemungkinan besar dia bakal diseret dan diperkosa. Contohnya Mei 2014, 2 wanita India yang keluar buat buang air diserang orang jahat, diperkosa rame-rame dan digantung di pohon. Tahun 2015, seorang gadis 14 tahun di Uttar Pradesh juga diperkosa 5 orang saat buang air di luar. Karena nggak terima, dia memilih bunuh diri dengan membakar diri. Gila, bener ya? Melihat masalah toilet yang parah dan dampaknya, pemerintah India udah berusaha keras ngedorong revolusi toilet selama bertahun-tahun, tapi selalu gagal. Tahun 2008, pemerintah bilang mereka udah memimpin pembangunan toilet selama 10 tahun. Tapi rakyat nggak mau pakai, makanya banyak toilet yang terbengkalai. Alasannya toilet itu bukan dibangun sendiri oleh warga. Jadi mereka nggak menghargai. Tahun 2014, pemerintahan Modi meluncurkan Gerakan India Bersih atau Swachh Bharat Abhiyan. Rencananya mereka bakal ngabisin 20 miliar dolar AS selama 5 tahun buat bangun 100 juta toilet baru. Mereka janji tahun 2019 rakyat India bakal mencapai kebebasan toilet. Tapi proses pembangunannya lambat banget. Tahun 2015 cuma dibangun 4,9 juta. Tahun 2016 cuma 5,8 juta. Dan jumlah ini bukan berarti satu kamar toilet utuh, tapi cuma dihitung per lubang jongkok. Meskipun udah main akal-akalan kata kayak gini, dengan kecepatan segini, targetnya jelas nggak bakal ketacap. Kenapa? Karena ada masalah korupsi yang udah mendarah daging di India. Subsidi pemerintah buat bangun satu toilet baru itu Rp12.000 atau sekitar Rp1.165.000. Setelah dibagi-bagi ke berbagai pihak, proyek itu akhirnya sampai ke tukang batu di pedesaan. Toilet duduk yang harusnya pakai air cuma diubah jadi toilet kering dengan modal Rp3.500 sampai Rp4.000 atau sekitar Rp340.000 sampai Rp49.000. Di beberapa tempat, orang-orang malah mikir nggak perlu bangun toilet. Setelah subsidi cair, duitnya malah dipakai buat renovasi dapur baru. Presiden Modi melakukan beberapa kebijakan yang cenderung lucu. Dia melakukan serangkaian aksi gila buat ngegas revolusi toilet. Misalnya, toilet dijadiin mas kawin. Pernah denger nggak? Atau dikasih duit kalau pakai toilet umum. Kalau kita mah malah bayar ya. Bahkan mereka sampai nerujunin drone buat mantau orang buang air sembarangan dari udara.
Tahun 2015, Dewan Kota Ahmedabad ngeluarin peraturan setiap kali pakai toilet umum dikasih hadiah Rp1. Subsidi ini bikin orang-orang yang sering kencing girang banget. Tahun 2018, Haryana ngeluncurin kampanye tidak ada toilet, tidak ada istri. Para wanita didorong untuk menolak pria yang nggak bisa menyediakan rumah dengan toilet. Agak nggak masuk akal ya, tapi ya inilah India. Yang lebih nggak masuk akal lagi, di tahap akhir revolusi toilet 2019, aturannya berubah. Pasangan yang baru menikah dan foto bareng toilet di rumah bisa dapat subsidi Rp51.000. Wah. Ini bikin banyak rakyat jelata nentang. Mereka yang bahkan nggak punya rumah, apalagi toilet, protes kebijakan subsidi pemerintah ini malah bikin mereka makin susah dapat istri. Selain itu, media India juga ngelaporin banyak pasangan yang nggak menerima subsidi ini. Hanya di Bhopal aja ada 600-700 pasangan yang nggak dapat bantuan. Kira-kira duitnya kemana ya? Sulit ditebak. Meskipun begitu, aksi gila Modi ini lumayan ada hasilnya. Antara tahun 2017 sampai 2018, gerakan India bersih mencapai puncaknya dan hampir 30 juta toilet berhasil dibangun dalam setahun. Bulan November 2019, Modi dengan bangga ngumumin di peringatan 150 tahun kelahiran Gandhi, gerakan kebersihan nasional berhasil total. 100 juta toilet berhasil dibangun dan 99% populasi pedesaan India mencapai kebebasan toilet. Tapi, menurut data Biro Statistik India Nasional, hanya 71,3% rumah tangga di pedesaan yang disurvei ngaku bisa pakai toilet, jauh di bawah ekspektasi. Itu baru data resmi India. Inggris juga ikut-ikutan ngebongkar. BBC ngelaporin pada Oktober 2019 di sebuah desa di Haryana, lebih dari 200 orang masih buang air di luar ruangan. Padahal Haryana udah ngumumin bebas buang air sembarangan sejak Februari 2018. Survei dari The Guardian di pedesaan Orissa nunjukin rata-rata hanya 1 dari 9 orang yang punya toilet dan toiletnya juga super sederhana. Bahkan kotorannya bisa meresap ke dalam sumur air minum. Kaum intelektual India sendiri udah nggak tahan. Tahun 2023, Dr. James, Direktur International Institute for Population Sciences di Mumbai, ngerilis laporan yang mempertanyakan 19% dari 1,4 miliar penduduk India masih belum bisa pakai toilet. Angka ini jauh banget bedanya sama klaim Modi 4 tahun sebelumnya. Gak lama setelah laporan itu keluar, Dr. James dapat surat perintah untuk berhenti dari jabatannya. Sebenarnya cuma ada satu negara di dunia yang benar-benar berhasil dalam revolusi toilet, yaitu Cina. Sejak tahun 60-an, Cina udah ngelakuin gerakan patriotik sanitasi, di mana salah satu fokusnya adalah mengubah toilet di pedesaan. Tahun 1992, Dewan Status Cina ngeluarin program yang menjadikan peningkatan angka kepemilikan toilet sehat menjadi tujuan utama perlindungan dan perkembangan anak di tahun 90-an. Sejak tahun 2004, pemerintah pusat udah ngeluarin total 8,23 miliar yuan untuk merenovasi toilet di 21,03 juta rumah tangga pedesaan. Sampai akhir tahun 2013, angka kepemilikan toilet sehat di pedesaan naik dari 7,5% di tahun 1993 menjadi 74,1%. Sejak tahun 2015, revolusi toilet di Cina nggak cuma di pedesaan, tapi juga merambah ke sektor turisme. Sekarang kita tinggal buka peta di HP, kita bisa nemuin hampir 330.000 toilet di seluruh negeri. Dan toilet yang mereka hitung itu per unit tempat duduk ya, beda banget sama India yang cuma ngitung per lubang yang cuma nipu diri sendiri. Revolusi toilet kelihatannya sepele, tapi ini cerminan dari tingkat peradaban, kemampuan tata kelola, dan dasar sistem sebuah negara. Keberhasilan Cina itu karena mereka menjadikan perubahan toilet sebagai proyek kesejahteraan rakyat jangka panjang. Dari edukasi ke pembangunan, dari desa ke kota, mereka jalan setahap demi setahap, nggak cuma omong kosong. Sementara India, bahkan nyontek PR aja masih salah. Ini karena mereka nggak mampu ngatasin masalah lama, seperti konsep agama yang mengakar, efisiensi administrasi yang rendah, dan korupsi yang merajalela. Pemerintah India keluar-keluar dengan lantang, padahal itu cuma gertak sambal belaka. Urusan buang air sembarangan ini, yang katanya disembunyikan di balik celana, sebenarnya udah nempel di muka mereka. Hehevis. Bagaimana Indonesia? Mungkin masih ada masyarakat pedalaman yang masih buang hajat sembarangan. Atau masih banyak masyarakat yang belum mempunyai toilet di rumahnya, tapi nggak separah di India kan? Ya nggak? Bener kan? Jangan sampai malu-maluin kayak India ya.
Sekian video kali ini. Kalau kalian suka fakta unik lainnya tentang India, nanti saya buatkan lagi, oke? Yang lebih menarik pastinya. Sampai jumpa lagi. Dadah!